saya Robi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan alhamdulillah Indonesia sekarang sudah mulai pulih ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman terkait jangka waktu dari mulai pendaftaran sampai saya bekerja sebagai ASN, yaitu Formasi CPNS tahun 2021. Jadi tonton videonya sampai akhir. Nah teman-teman, dimulai dari proses pendaftaran. Waktu itu saya daftar di sekitaran bulan Juli ya, tahun 2021, sekitaran 2 minggu kalau nggak salah. Itu sampai tanggal 21. Nah di sini teman-teman jangan sampai mepet untuk menentukan pilihan atau mengakhiri proses pendaftaran. Maksimal itu kalau bisa H-2 ataupun H-3. Jadi kalau proses pendaftaran saya tanggal 21 berakhirnya, maka dari mulai tanggal 18 atau 19 teman-teman harus sudah mengakhiri. Karena kalau sudah mepet dikhawatirkan webnya itu bermasalah, nanti teman-teman malah gak lulus secara administrasi gitu. Yang kedua, teman-teman harus menentukan pilihan. Jadi tentukanlah pilihan, entah itu berdasarkan peluang, entah itu berdasarkan karena dekat dengan tempat tinggal ataupun rumah kalian. Tapi teman-teman juga harus setidaknya mengetahui informasi bagaimana lingkungan kerja di situ ataupun lingkungan masyarakat di situ, supaya nanti teman-teman tidak kaget dan justru ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus, teman-teman malah mundur gitu. Jadi teman-teman harus siap dengan segala konsekuensinya, baik lingkungan kerja ataupun gaji ya, karena pasti tidak akan sesuai dengan ekspektasi, apalagi kalau seorang CPNS gitu. Dan yang ketiga adalah teman-teman harus membaca persyaratan secara detail, entah itu dari web BKN ataupun dari BKD instansi teman-teman akan melamar. Itu bacalah secara detail, jadi jangan terburu-buru, karena memang persyaratannya itu hampir sama, tetapi secara teknis biasanya suka ada yang berbeda. Misal di bagian surat keterangan sehat, ada instansi yang harus melampirkan surat keterangan sehat bahkan buta warna, tapi ada pun yang tidak usah. Kemudian dari contoh surat lamaran, ada yang harus diketik, ada yang tidak gitu. Dan biasanya contoh-contoh seperti itu pun ada di webnya BKD-nya gitu, nggak ada di BKN tapi ada di BKD-nya. Nah sehingga teman-teman perlu mensinkronkan antara yang ada di BKN dan juga yang ada di BKD. Kemudian nanti di dalamnya juga ya, di web BKN-nya itu ada yang uploadannya itu, misal di poin ijazah itu disertakan juga transkrip, ada juga yang antara ijazah dan transkrip itu dipisah. Jadi perhatikan baik-baik ya teman-teman, supaya belum juga tes teman-teman sudah tidak lulus seleksi administrasi gitu kan. Nah yang kemudian saya dinyatakan lulus itu di sekitaran bulan Agustus. Nah dan itu pun langsung keluar jadwal tes di sekitaran bulan September. Nah di September saya tes SKD, dan kemudian di bulan 10 kebetulan saya memang sudah mengajukan resign teman-teman. Jadi pada saat bulan 11 itu saya dinyatakan lulus SKD, dan berbarengan juga saya pun di bulan 11 itu mulai nganggur gitu. Nah yang rencananya saya ingin langsung melamar kembali pekerjaan, ternyata karena ada lulus SKD, jadi saya memutuskan untuk fokus dulu terhadap tes SKB. Dan jadwal SKB itu saya dapat di bulan 12, keluarnya di bulan 11 gitu. Nah jadi pas sekali saya setelah resign itu saya ada persiapan tuh selama kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan saya persiapan SKB, jadi saya mengurungkan niat terlebih dahulu untuk mencari pekerjaan di luar itu ya. Setelah saya mengikuti tes SKB tepatnya tanggal 8 Desember, karena instansi saya itu hanya ada 5 orang dan yang diterimanya itu 2 orang, jadi saya bisa langsung melakukan penghitungan manual gitu sebelum tes SKD dan SKB itu resmi dikeluarkan BKD ataupun BKN. Nah di situ saya alhamdulillah lolos secara penghitungan manual, tapi di situ pun ya kita belum bisa senang dulu ya teman-teman, tapi menjadi acuan untuk kita mempersiapkan pemberkasan selanjutnya. Nah terkait pemberkasan ini saya waktu itu langsung menyiapkan
ataupun nyicil ya, seperti KTP dan KK yang dilegalisir. Tapi untuk KTP ataupun KK yang sudah ada barcode-nya biasanya tidak usah lagi dilegalisir. Kemudian legalisir ijazah dan transkrip dari mulai SD sampai ke akhir ya, sampai ke saya kuliah gitu. Nah, kemudian ada juga nanti surat sehat dan SKCK. Tapi untuk dua hal itu saya sarankan nanti saja ketika memang sudah diperintahkan oleh BKD-nya. Nah, alhamdulillah di Januari awal itu sudah dilakukan ataupun diberitahukan yang hasil SKD dan SKB gitu. Nah, saya lulus di situ dan ternyata tanggal 17 Januarinya itu saya sudah harus mengumpulkan berkas secara fisik. Walaupun di beberapa instansi memang ada yang hanya berkas online saja gitu. Tapi kan karena saya sudah nyicil, jadi saya nggak terlalu berat teman-teman. Saya di sana tinggal melengkapi yang namanya SKCK dan juga surat keterangan sehat. Nah, terkait surat keterangan sehat, biasanya kalau untuk CPNS itu masih bisa bebas. Tapi kalau nanti dari CPNS ke PNS itu biasanya ditunjuk ya teman-teman RSUD-nya gitu. Asal masih di pemerintahan gitu. Jadi jangan RS yang swasta gitu. Setelah 17 Januari saya melakukan pemberkasan, saya masih tetap berharap cemas ya teman-teman, karena masih ada saya tidak lulusnya gitu. Akhirnya di bulan Maret itu saya diumumkan lulus secara pemberkasan dan saya mendapatkan NIP, tapi saya belum mendapatkan SK ataupun SPMT ataupun surat tugas untuk saya mulai bekerja. Dan saya baru mendapatkan SK ataupun SPMT itu di bulan April, dan bertepatan bulan itu juga kan saya kerja ya, itu bulan itu bertepatan bulan puasa juga teman-teman. Setelah saya hitung ya teman-teman, dari bulan Juli sampai bulan April itu sekitaran 9 sampai 10 bulan dari proses pendaftaran sampai saya menerima SK dan mulai bekerja. Nah, ini menjadi gambaran buat teman-teman, buat yang baru ya, baru lulus gitu kan, ataupun teman-teman yang memang sudah bekerja dan tentu memiliki tanggungan, entah itu tanggungan keluarga, entah itu tanggungan cicilan. Nah, mungkin teman-teman kan harus agak memepetkan gitu kan, karena terkait pemasukan gitu. Nah, kalau saran saya, yang pertama teman-teman bisa mengambil resign untuk teman-teman yang kerja nih ya, yang udah punya tanggungan. Teman-teman bisa ngambil resign ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus SKD dan SKB. Artinya itu akan mulai pemberkasan ya. Jadi sebelum pemberkasan teman-teman sudah mengajukan resign. Jadi pada saat teman-teman dinyatakan pemberkasan lulus, itu teman-teman sudah benar-benar tidak bekerja gitu kan, karena biasanya kan proses resign itu sekitaran 1-2 bulan kan. Tapi kalau pengen lebih mepetnya lagi, teman-teman bisa mengambil ketika sudah lulus secara berkas. Nah, kalau ini teman-teman sudah menyerahkan berkas dan sudah dinyatakan lulus secara berkas, tapi teman-teman belum mendapatkan SK dan SPMT. Nah, karena itu biasanya 1 bulan setelah teman-teman dinyatakan lulus secara pemberkasan. Jadi mungkin 2 pilihan itu yang bisa teman-teman ambil kalau ingin mepet-mepet gitu, mengambil waktu resign-nya. Terakhir ya, terkait atribut, apa saja sih yang harus teman-teman persiapkan gitu kan, entah sebelum pembagian SK ataupun sebelum teman-teman bekerja. Berkaca dari pengalaman saya, pada saat pembagian SK itu saya menggunakan baju putih hitam, tapi memakai atribut seperti pin korpri, papan nama, dan juga sabuk korpri gitu. Nah, tapi ada juga instansi yang mengharuskan mereka sudah menggunakan batik korpri gitu, tapi pasti tidak akan secara mendadak gitu, pasti dikasih waktu untuk teman-teman menyiapkan. Nah, kalau untuk seragam, biar teman-teman tidak ada kesalahan gitu, minimal teman-teman menyiapkan baju kaki atau baju CP yang warna coklat dan batik korpri. Nah, untuk seragam selebihnya sebaiknya teman-teman menunggu nanti ketika sudah masuk kerja. Jadi nanti pihak instansi teman-teman bekerja itu ngasih tahu gitu, seragam apa saja yang memang harus dibeli atau yang harus dibuat gitu. Nah, seperti itu saja teman-teman gambarannya. Next kita akan membahas tentang tips trik gimana cara saya belajar pada saat tes SKD dan SKB. Oke teman-teman, semoga teman-teman selalu dilancarkan, disehatkan. Bila teman-teman ada yang mau dituliskan di kolom komentar, silakan kita berdiskusi di sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.